Shalom. Berjumpa lagi dengan Uni Yusnita Tanjung. Ya, kita percaya bahwa pertemuan kita ini ada yang mengaturnya. Puji nama Tuhan. Apa kabar di sana, saudara-saudaraku? Semoga ya dalam keadaan sehat, kuat menghadapi hidup ini. Karena hidup di dunia ini cuma sebentar. Yuk kita nikmati bersama dengan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang membuat kita bisa damai, bisa tenang, walaupun di tengah badai. Nah, Tuhan memberi ya beban ke kita atau ujian untuk kita tidak akan melebihi kemampuan kita. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami mempercayai Engkau lebih dari segala yang ada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, kami tetap mau mengandalkan Tuhan. Terus Bapa bimbing kami, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan tidak bercacat, beraib di hadapan Tuhan. Kalau ada kami ke kiri ke kanan jauh dari jalannya Tuhan, tolong Bapa tarik kami kembali Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Bapa. Ajar kami terus Tuhan untuk melakukan setiap perintah-perintah Tuhan dengan rasa hormat kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Sejauh mana saudara-saudara kami mendengar suara hamba ini Bapa, biar Engkau bekerja di sana Tuhan. Mereka diberkati, mereka dikuatkan, mereka disembuhkan karena Tuhan yang berkarya di dalam pelayanan hamba ini. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekarang kita banyak ya, apalagi saya sudah punya cucu ya. Saya merasakan anak-anak yang sudah besar itu jadi ibu juga. Nah, begitu banyak ya yang harus mereka lewati. Ternyata dunia ini memang sepertinya bulat ya. Ya, orang menikah lalu punya anak, lalu anaknya menikah lagi punya anak lagi, dan begitu seterusnya. Artinya Tuhan memberi pengalaman yang sama kepada setiap manusia ya. Kita pernah jadi anak dan kita pernah jadi ibu. Kalau saya sudah merasakan bagaimana rasanya menjadi oma dan menjadi mertua ya. Jadi semuanya itu Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk memberi cerita, mencatat sejarah kehidupan kita masing-masing. Nah, kalau kita nggak dipimpin oleh Tuhan, maka sejarah kita itu menjadi sejarah yang gelap, walaupun disebut sejarah ya. Ceritanya tidak membangun ya, tapi menjadi perbandingan yang paling gelap di dalam kehidupan manusia. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, sejarah kita dicatat ya dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mempunyai anak-anak ya, apalagi sudah menanjak remaja, terlebih di zaman sekarang ini. Namun firman Tuhan ini kan tetap ya, tidak pernah berubah. Kita harus tetap sampaikan ya, bagaimana caranya kita mendidik anak-anak ya. Kalau kita tidak menjadi pelaku dari firman itu memang agak sulit ya. Anak-anak itu akan membalikkan ke kita. Misalnya kita melarang anak-anak kita merokok sementara kita sendiri perokok. Kita larang anak-anak kita malas ya, tidak berdoa, kita sendiri tidak berdoa. Ini yang mesti diperbaiki Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu tentu saja kita harus melatih diri kita terlebih dahulu. Karena biar bagaimanapun pergaulan itu akan membentuk setiap orang itu ya 70% lebih ya. Kalau kita orang tua, anak-anak kita akan terbentuk sebagaimana kita. Di samping mereka itu, mereka akan meniru, melihat, mencontoh begitu. Banyak sekali ya, biar anak-anak kecil juga kan, misalnya masih, jadi pasti kita bikin apa, dia bikin apa juga ya. Dia contoh apa yang kita lakukan.
Makanya penting sekali menjadi orang tua itu. Maka untuk nikah itu ternyata di dalam Kristen ini ya Tuhan persiapkan terlebih dahulu. Ya bagaimana Tuhan itu kalau dilihat ya di Kejadian itu dia membentuk Adam terlebih dahulu, seorang diri itu Adam ya. Lalu Adam dikasih kebebasan oleh Tuhan untuk mengelola. Di situ kita bisa menangkap bahwa laki-laki itu harus bekerja, mempersiapkan segala sesuatunya sebelum dia menikah. Ya, kalau di Kejadian pasal 1-3 itu bagaimana kehidupan di manusia mula-mula itu, ya kita melihat dari mulai damai sejahtera sampai hancur-hancuran, dan sampai juga akhirnya Tuhan membuat satu perjanjian bahwa nanti akan ada setelah penghukuman, ya ibarat orang bersalah ya saudara, ada hukumannya, ada hajaran dari Tuhan karena Tuhan sayang, mengasihi, tapi ada masa akhirnya nanti. Untuk anak-anak yang harus kita ajarkan ya kepada anak-anak ini, tentu sebagai orang Kristen ya, kita harus mengajarkan terus-menerus kepada dia tentang kehidupan manusia di dalam Tuhan itu. Di Ulangan pasal yang ke-6 kita membaca di sini, ya, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada siapapun, ya, kepada jemaat kita, jangan ditarik jemaat itu mengasihi kita lebih daripada mengasihi Tuhan, mengutamakan kita lebih daripada mengutamakan Tuhan. Demikian juga untuk anak-anak kita, cucu kita, ya, menantu kita. Ayo kita baca sama-sama di Ulangan pasal yang ke-6 ini, ayat yang pertama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Yang kita bahas di sini adalah perintah berulang-ulang. Tuhan menyampaikan, memerintahkan kepada kita sebagai umat yang percaya, karena ini adalah termasuk 10 perintah Tuhan, hukum Tuhan, hukum Taurat yang disebut 10 itu, ya, itu tidak pernah dicabut, ya, tetap ada. Karena kita hidup di zaman perjanjian baru, seluruh tuntutan hukum Taurat yang ditulis yang 10 itu harus kita lakukan, karena itu untuk kita. Tapi siapa yang sanggup?
melakukan 10 ke 10 itu. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Artinya dia menjadi role modelnya Tuhan untuk seluruh manusia yang ada di bumi ini. Dia harus melakukan terlebih dahulu seluruh perintah Tuhan itu. Yang kita baca saat ini adalah ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sampaikanlah kepada anak cucu kita, kepada orang-orang yang kita layani, bahwa Tuhan itu Esa. Ya, tidak beranak, tidak diperanakan. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dia sudah ada. Jangan tanya dari mana asalnya. Tidak ada satupun orang yang bisa menyelami, tahu persis Allah itu dari mana. Nah, itu artinya bukan bagian kita. Yang kita tahu sekarang ini diajarkan kepada kita bahwa Allah itu Esa. Tidak 2, tidak 3, tidak 5, tidak 10, dia Esa, 1, tunggal. Ya. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak cucu kita, pelayanan kita. Di zaman sekarang ini, di zaman perjanjian baru ini, kita akan lebih gampang menjelaskan karena ada ayatnya untuk orang yang hidup di perjanjian baru. Disebut perjanjian baru itu adalah ketika Yesus lahir ke dunia ini. Perhitungan tanggal ini mulai sebelum sesudah Masehi itu adalah kelahiran Yesus. Di zaman kita ini lebih gampang lagi sebenarnya kita. Esa itu apa? Dari mana dia datangnya? Ini enggak. Alkitab mencatat bahwa di perjanjian baru ditulis Allah itu adalah roh. Siapa yang bisa melihat roh? Nggak bisa. Jadi ketika kita menyampaikan, menjelaskan, Allah itu roh, tidak kelihatan, tetapi bisa dirasakan. Bagaikan seperti angin ini nggak kelihatan, tapi ketika dia ada kita terasa, saudara. Ketika dia tidak ada kita merasakan juga. Hanya segitu saya bisa menjelaskan tentang Allah itu. Satu-satunya yang tidak bisa dilihat hanya roh, saudara. Roh iblis juga nggak bisa dilihat karena dia roh, saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Segenap hati kita dituntut. Hati itu diibaratkan seperti umpamanya bangku, ya, kursi. Yang boleh duduk di kursi itu hanya Allah itu. Itulah sumber kehidupan kita. Dari sanalah terpancar seluruh kehidupan kita. Ya, dari hati itu. Kalau tidak ada roh Allah di hati manusia, pasti roh iblis yang ada di situ. Pasti, karena hanya ada 2 roh. Ya, roh Allah memakai manusia, tubuh manusia. Roh iblis juga memakai tubuh manusia. Begitu kan? Kalau di dalam hati kita ini ada roh Allah, mungkinkah kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis? Kalau benar di hati kita, bisa aja. Mungkin hati kita tetap kepada Allah, tapi pikiran kita, perbuatan kita bisa melakukan perbuatan iblis itu. Karena di sini penekanannya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatan. Baru itu tidak terpecah. Jadi bulat seluruh ruang hati itu dipenuhi. Sekarang bagaimana dengan
pikiran kita, kita tundukkan kepada hati. Karena di situ ada Allah. Jiwa kita tunduk. Jadi dia menyatu di situ. Sehingga perbuatan kita, nanti perkataan kita tidak lagi terpecah. Lain di mulut, lain di hati. Ada orang banyak kan, aduh maksud saya sih nggak begitu. Orang udah luka nih, udah parah. Karena mulut kita, perkataan kita, maksud saya sih nggak gitu. Benar deh. Tapi kan ibu bilang begini kan, iya tapi maksud saya masih, lihat. Berarti iblis itu mulai memecah belah kita, mempermalukan kita. Kalau pikiran kita tidak tunduk kepada hati, di mana hati yang sudah diperbaharui itu menjadi sentral kehidupan kita. Itu Allah kita mengajarkan seperti itu. Kalau kita tidak mengikuti, kita mengikuti siapa? Karena kita kan tidak menganut suam-suam kuku. Mau panas, panas sekalian. Ikut iblis, ikut sekalian. Ikut Tuhan, ikut sekalian. Di sini di ayat yang ke-6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ternyata betapa pentingnya kita menyampaikan kebenaran itu berulang-ulang. Nah, bagaimana kita membagi waktu? Apalagi kita sibuk. Suami sibuk dengan pekerjaan sampai tidak ada waktu kadang-kadang. Untuk doa pagi bersama anak aja nggak ada waktu. Istri kadang-kadang sibuk juga bekerja atau buka usaha, mungkin juga pelayanan, saudara. Saya mendengar satu kesaksian, saudara, ya, di Solusi waktu itu kalau nggak salah ya, gembalanya dari organisasi GBI, cukup terkenal, saudara. Tapi saya salut sekali. Gereja berkembang besar, jemaah ada banyak sekali. Suami istri sibuk melayani. Lain itu berkembang. Tapi dalam kesaksiannya itu dia mengatakan, anaknya menyimpang, bahkan nyaris mau bunuh diri. Karena kurang perhatian dari orang tua. Kalau kita sudah menjadi orang tua, ya, punya anak-anak, prioritas kita sebenarnya ada anak, bukan jemaat, saudara. Tapi kalau kita bisa membagi waktunya, saya salut sekali ada guru saya, ya. Mungkin saudara juga tahu, yang menjadi teladan bagi kami keluarga, gembala sekaligus guru, Pendeta Yosminandar, saudara. Sampai ke anak, sampai ke cucu saya, kita bersyukur mendapat, ya, contoh seperti itu. Dia bisa membagi. Anaknya bisa menjalankan kehidupan, merasa bersyukur mempunyai orang tua. Muridnya merasakan bersyukur mempunyai guru seperti itu. Walaupun kalau dari pengembalaan dulu saya, karena saya jemaat dari Pak Yusuf Roni,
pertama saya ikut Kristen ya saudara, saya dalam pengajaran juga saya mendapatkan luar biasa. Rasanya kalau Pak Yusuf itu khotbah satu hari Minggu itu, saya kenyang untuk 1 bulan saudara. Jadi kita ini punya ya mentor kita lah, walaupun tidak bisa bertemu setiap saat, tetapi secara rohani itu terkoneksi, tersambung. Ingat, kalau dalam hal ini kita ingat ini. Kalau kita nggak bisa ketemu, bisa sekarang kan gampang lihat di YouTube ya, banyak sekali gitu. Bagaimana dia memerankan peranannya sebagai suami, ya, dia sama Tante Ibet itu, Om Yosminandar, berkasih sayang luar biasa. Bagaimana dia dengan murid, dia tegas saudara, saya tahu dia tegas, tapi dia memiliki kasih Bapa itu loh. Itu yang menjadi bahan pembicaraan ya di dalam kalau kami berkumpul ya. Kebetulan saya dari alumni Sekolah Alkitab Beji ya di Malang itu angkatan 40 saudara ya. Kami merasakan bagaimana tetap eksis seperti itu. Berapa 30 tahun yang lalu lah begitu ketemu ya, ramahnya, rendah hatinya, itu berkesan saudara. Kalau soal itu Om Yos yang ada lawang ya. Salut sekali, Tuhan Yesus memberkati Om Yos, Tante Ibet dan keluarga ya. Banyak sekali murid-muridmu yang benar-benar mendapat berkat yang luar biasa dari kehadiranmu di tengah-tengah kami. Itulah karena dia hamba Tuhan, gembala, berulang-ulang nggak jemu dia menasehati. Nah itu yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita sebagai orang tua. Jangan lupa itu. Kan ini di sini dikatakan ya, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Nah kalau saya renungkan ya, kenapa rumah tangga itu banyak sekali hancur anak-anaknya ya. Termasuklah saya juga, saudara, keluarga saya ini sedang berjuang juga untuk sampai, karena menjalankan tugas itu harusnya kan suami istri, tapi ini kebanyakan saya saudara yang menghandle itu dalam bidang rohani. Yang seharusnya yang dominan kan ayah, bapak. Terseok-seok saya sendiri begitu. Jadi ya puji Tuhan adalah masih ya Tuhan izinkan saya walaupun berjuang jungkir balik ya. Kenapa? Mengingatkan anak-anak ini berulang-ulang. Yang bosan papahnya. Kadang-kadang dia pengaruhi anak-anak itu ya supaya nggak dekat lah dengan saya, supaya nggak mendengar. Kalau mendengar tentu dia juga akan mendengar barangkali ya. Nah, jadi di situ saya melihat kalau di dalam rumah tangga suami istri tidak sehati sepikir menjalankan tugas rumah tangga itu, terlebih dalam mendidik anak-anak ya, yang harusnya itu menjadi tanggung jawab lebih kepada suami karena dia adalah imam, dia akan membawa itu anak-anaknya ke Tuhan, juga istrinya. Tapi kalau itu dia tidak kerjakan, saudara, pasti akan terjadi kesenjangan juga di dalam pertumbuhan rohani di dalam keluarga itu. Tetapi saya belajar menerima kenyataan ini, menerima fakta ini seperti ini. Ya, setidak-tidaknya saya hanya berharap supaya anak-anak ini ya mendengarlah apa yang Tuhan titipkan kepada mama untuk kalian berikan juga nanti kepada anak-anak kalian. Karena ini perintah saudara. Ya. Jadi kapan-kapan, dimanapun berada katanya. Artinya tidak boleh berhenti. Lagi jalan-jalan kan, misalnya kita bisa aja tuh lihat tuh pohon itu bagus sekali ya. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan cara itu. Ya kalau nggak Tuhan itu yang menumbuhkan, nggak mungkin lah kayak gitu. Tuh kok mati sih Ma yang sebelah situ? Iya, Tuhan itu juga
mau kerjasama dengan kita, kita harusnya menyiram, kita merawat. Maka kerjasama dengan Tuhan itu akan menghasilkan jauh lebih baik. Ya, kalau dilihat percontohan ya di Israel itu, katanya ya, saya belum pernah ke Israel ya, itu anggur di Israel itu waduh besar-besar ya. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama itu bagaimana waktu Yosua itu memerintahkan Musa memerintahkan untuk melihat ya, Yosua ya sampai ke tanah Kanaan itu, dan dia mendapat kabar bahwa di situ orang membawa anggur itu, satu tandan itu dua orang Israel itu kan besar-besar ya saudara. Itu berapa dia bawa tuh, 2 orang. Tentu saking besarnya itu, saking ini. Nah, menurut cerita benar, nggak kayak di sini ciut-ciut kecil-kecil begitu ya, begitu. Jadi artinya anggur ini kan bicara tentang sukacita yang besar ya saudara, sukacita yang dihadirkan oleh Tuhan saat di tanah perjanjian itu. Tuhan sudah memulai bahwa anggurnya itu besar-besar, segar-segar ya, karena di tanah perjanjian itu, di tanah artinya di mana Tuhan berkenan itu. Nah, mungkin di negara kita atau di kampung kita, di tempat kita tidak seperti apa yang menonjol di situ. Saya ada pohon ya. Kalau misalnya di tempat saya, di rumah saya ini saudara, saya agak suka ya, walaupun tidak terlalu hobi, ada bunga-bunga, ada itu. Seandainya bunga-bunga itu saudara nggak kita pupuk, kita nggak siram, dari subur-subur tuh dia mati saudara. Kalaupun dia hidup menderita sekali begitu. Apalagi kalau saya keluar kota begitu, nah kadang banyak itu bunga-bunga, pohon-pohon yang mati. Nah, lalu kita lihat, Tuhan bilang aku menumbuhkan. Tuhan sudah menumbuhkan, kita yang menyiramnya supaya kita terhubung. Nah, dengan pohon saja saya bisa bicara kadang-kadang. Aduh kasihan ya kamu ya, maafin ya. Terus misalnya saya siram di sini, saya merasa nih yang bunga satu lagi ini belum, jangan sampai saya lupa juga untuk menyiramnya yang satu ini nih. Dengan itu kita bisa loh saudara menceritakan siapa Tuhan itu. Kok nggak ada lagi orang yang mau kita ajak ngomongnya itu sama pohon. Pohon itu kan hidup, cuman bahasanya aja kita nggak nyambung. Tapi dia hidup loh saudara. Bahasa tubuh kita dia juga ngerti ya. Kalau kita lihat binatang kan ya agak mirip-mirip manusia ya. Kalau kita lihat di dalam masa penciptaan itu kan dia 1 hari ya sama dengan manusia ini. Jadi dia bisa berlaku juga seperti manusia ya. Apalagi kalau kita didik, ajar. Bahkan binatang tuh kalau diajar, dididik ya lebih setia daripada manusia saudara. Berulang-ulang dia setia. Tapi manusia udah berulang-ulang ya disampaikan. Kalau kita melihat di perjanjian baru ya, Timotius itu adalah anak rohani dari Paulus. Kan dia masih muda juga waktu itu. Sama seperti Daud ya, masih muda sudah menjadi raja, diurapi Tuhan. Masih muda menjadi anak rohani. Karena keluarganya, keluarga yang takut akan Tuhan. Dan anak ini mendengar dengan baik. Akhirnya dia menjadi pengikut Paulus. Sampai di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 11 itu, dia disebut manusia Allah saudara. Saking dia mendengar apa yang diajarkan tentang kealahan itu oleh Paulus, dia mengikuti, mempraktekkan. Kenapa ada perbandingan seperti itu, disebut dia manusia Allah? Manusia
yang dikuasai oleh Roh Allah, melakukan kehendak Allah. Ya, itu disebut manusia Allah. Dan juga orang banyak terheran-heran kan, orang sampai menghujat kita. Kita sebut Yesus itu Tuhan. Yesus itu tubuhnya itu manusia, sama seperti kita nih, ada daging, ada mata. Tetapi roh di dalam Yesus itu roh Allah. Kita juga bisa ada roh Allah dalam diri kita, tetapi tidak sesempurna yang ada di dalam Yesus, karena di dalam Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kalau kita tahu, Dia Maha Tahu. Nah, roh Allah itulah yang hinggap atau membungkus roh kita yang ada ini untuk dikendalikan. Karena semua manusia kan punya roh, ya. Sehingga kita disebut lahir baru. Kalau kita benar anak Tuhan itu, biarlah Tuhan yang nampak dalam hidup kita. Kita semakin kecil, kata Yohanes Pembaptis, dan Dia semakin besar. Yusnitanya itu semakin gak kelihatan kalau bisa, itu gak ada apa-apanya. Kau debu. Kalau kita bisa melakukan sesuatu, enggak, bukan Yusnita, itu Allah itu yang mengerjakan. Jadi menjadi alat Allah itulah kita itu. Begitupun tubuh Yesus itu menjadi alat Allah yang Maha Esa itu, Allah yang Maha Kuasa itu, bernaung penuh. Tapi Dia manusia biasa juga, saudara. Cuman karena rohnya itu karena Dianya itu tidak pernah berbuat dosa, maka sempurna Allah itu di dalam Dia itu. Tidak seperti kita. Kita memikul dosa kita sendiri aja udah terseok-seok kita. Karena apa yang kau tabur, kau tuai kan. Dosa kita sendiri nih. Dulu kau caci maki orang, sekarang kau dicaci maki lagi. Kalau kau benar mau bertobat, kamu gak boleh membalas lagi. Itu namanya salib. Itu namanya pikul salib. Itu aja kadang-kadang kita gak mampu. Panas hati juga. Padahal benar. Allah, dulu tuh kamu kan pinjam uang kita gak bayar-bayar kamu. Kalau kita benar sudah diubahkan oleh Tuhan, kita akan bilang, maafin saya ya, doain ya, kita dahulukan. Kalau ada uang kita bayar dulu, ada perubahan. Tapi kalau roh kita tidak ada roh Allah, tidak diperbaharui oleh roh Allah, tidak dikendalikan oleh roh Allah, padahal kita beragama Kristen, atau mungkin kita juga sudah jadi pendeta, jadi gembala, tetapi di dalam ini tidak berubah, saudara, maka tabiat karakter saudara itu akan nampak sama orang. Utang gak pernah mau bayar. Banyak juga kan anak-anak Tuhan tuh berutang, mudahnya berutang, mudah. Mulut itu lidah itu lebih gigi itu lebih lembut daripada lidah rasanya, bermanis-manis. Tapi ketika orang menagih, apakah itu ada roh Allah di dalam diri saudara? Oh, ada dong, Bu Ista. Taat gak saudara kepada roh Allah? Apa gunanya Allah di situ tidak kau beri, ya, Dia menjadi pemimpin hidupmu. Kau pimpin aja hidup kau sendiri. Maka Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan kita tidak mau juga ya menjadi orang yang terkutuk, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Iya dah, nanti itu aja, segitu aja, kayak gue gak sanggup bayar, padahal kita belanja, beli ini, beli itu. Nah, ini tandanya saudara tidak taat kepada roh itu, ya. Gak bisa kita itu
sebut anak Allah itu nggak bisa, saudara. Anak itu mengikuti jalan Bapaknya. DNA-nya harus begitu. Maka kita berjuang nih melawan si daging, keinginan daging yang mungkin selama ini kita kan sama daging itu ya, roh iblis itu yang menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Kita mau pakai topeng rohani, iblis gak larang kita gereja, gak larang kita ibadah. Mau jadi pendeta boleh banget sama dia, malah disupport sama dia. Mau jadi gembala boleh. Yang gak boleh bagi iblis itu bertobat, saudara. Karena pertobat itu pertukaran kepemimpinan. Itu pertobatan bagi saya begitu. Dulu yang memimpin iblis di hati saya, duduk bertakhta apapun kehendaknya. Ya kalau dibilang beragama ya beragama, ini ngomong ya kayak orang bertuhan, padahal nggak ada Tuhan dalam diri kita, ada iblis. Tapi karena tuntutannya mungkin di lingkungan kita harus gitu ya, gitu kepura-puraan munafik itu, kita pokoknya pemain drama ya, bisa dapat piala citra itu sebenarnya. Kita taat tuh. Sekarang kita geser, kita yang menggeser dia, bukan Tuhan. Karena pertobatan itu kemauan kita. Kenapa kita? Karena itu kehendak Tuhan kita. Kita mau memenuhi kehendak Bapa kita. Kita ingin menyenangkan hati Bapa kita. Maka kita mau bertobat itu. Nah kita menggeser, menyuruh, marahlah dia kan. Dia sudah memfasilitasi apapun saat ini, seluruh akomodasi mungkin berasal dari dia. Enak aja kamu sekarang ini. Nah tabiat-tabiat itu ya, yang selama ini kita pakai mungkin menyakiti hati banyak orang di sekeliling kita. Sekarang iblis pakai orang lain juga untuk mengingatkan kita. Dia tidak menguasai kita, dia cuma mengingatkan. Dulu kan pernah selingkuh kan sama suami aku atau istri aku. Ya kan dulu ini sekarang sok suci kamu ya. Umpama kita pernah berselingkuh pada ini. Terus ada yang bersuara seperti itu. Terus sebaiknya kita diam. Iya ya, maafin saya ya. Itu dulu saya kilap, maafin saya ya. Nah itu kita sedang memikul salib itu, melawan si iblis itu ya. Yakobus pasal 4 itu saudara ya, kalau nggak salah dikatakan di situ bahwa mana itu Yakobus pasal yang keempat itu. Karena kalau iblis itu tidak dilawan saudara, dia akan terus masuk ke pikiran kita, kalau masuk ke jiwa kita, lalu dia ingin mengintai ya kursinya yang lama itu tuh, supaya dia duduk lagi di situ. Ya, Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Tunduk dulu kita kepada Allah itu. Kenapa kita mau melawan iblis ini? Karena kita mau tunduk kepada Tuhan itu. Mengapa tunduk? Karena Tuhanlah yang bisa menolong, memampukan kita untuk melawan iblis, tidak ada yang lain. Kalau kita memakai kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu. Oleh sebab itu, katakan kepada Tuhan, aku mau ikut Engkau Tuhan, mau. Kita mendekat kepada Tuhan itu. Minta dirimu itu dikuasai oleh Tuhan itu. Tinggallah Tuhan di dalam diriku ini.
Maka Tuhan katakan, Yusnita, sungguh iya Tuhan, mari. Kau sudah letih lesu kan, berbeban berat? Iya Tuhan, mari tinggal di dalam aku. Belajar kepadaku, karena aku lemah lembut. Pikul salib, ya Tuhan. Penundukan diri itu adalah tanda-tanda kita mengakui kebesaran Allah itu, dan tidak ada apa-apanya diri kita ini. Kita abu, kita debu. Kalau Tuhan tiup saja kita habis, kelar hidup kita. Makanya orang ateis itu malas belajar tentang Tuhan. Ribet. Karena dia gak butuh surga. Tapi kita, mari, termasuk orang yang mau ribet, saudara ya, untuk membenahi kehidupan ini. Karena kita memiliki Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, ajaran Kristen ini luar biasa bagi saya, saudara. Dulu saya menghujat-hujat, masa orang Kristen itu kalau dia menyembah manusia yang dia sembah, manusia yang disalib itu orang berdosa. Sekarang dia bilang mau menyelamatkan seluruh umat manusia kalau percaya sama dia. Gimana kita mau percaya? Gimana coba kita mau percaya? Orang dia aja gak selamat sampai mati di kayu salib. Itu saya, saudara. Dan itu memang faktanya kan begitu. Ketika kita menerima keilahian, ya, Tuhan ini di dalam Yesus, dan kita memakai otak kita, pikiran kita yang jahat ini, yang belum diperbarui ini, tidak mungkin kita bisa menerima bahwa itu adalah kebenaran, bahwa itu adalah kemuliaan yang dilakukan oleh Yesus. Tidak ngerti kita. Tapi ketika kita sebagai manusia mencari, benar gak ya seperti itu? Iya ya. Coba kita pakai otak, kita pakai otak kita ini dulu. Coba renungkan saja dulu, siang malam renungkan dulu. Nggak usah terima Yesus dulu deh. Benar gak ya? Sedangkan yang gak ada contohnya, yang tidak ada buktinya saja, kita bisa percaya sama nabi itu. Tapi ini, oh ya, kalau gitu dia nabi Isa. Nah, apa juga? Yang penting percayakah saudara bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan? Dari mana kita mau percaya? Bagaimana cara yang percaya? Lihatlah dari apa yang dia lakukan. Tidak ada nabi yang lain kan bisa melakukan seperti itu, menghidupkan orang mati. Tidak pernah dia mementingkan dirinya sendiri. Kalau dia manusia ya, nabi biasa itu. Lalu dia bisa yang bukan 1-2 orang kan saudara, ketika dia menyembuhkan. Setiap siapapun yang sakit, berbondong-bondong orang datang sakit, semua disembuhkan. Maka yang sakit-sakit itu datang. Dulu sih sebelum Yesus itu datang, ada juga orang bisa sembuh. Ada namanya apa? Kolam Siloam itu ya saudara. Menunggu ketika airnya bergoncang, antri orang-orang tuh di pinggir itu, yang sakit-sakit itu. Tapi sewaktu-waktu kayak kita ke dokter, bisa sembuh, bisa juga mati saudara ya. Nggak pasti. Tapi Yesus ini yang saya tahu,
pasti sembuh. Siapapun, tidak ada tercatat. Maka pergilah orang pendarahan itu ke dia, dijamah jubahnya, tidak usah dia ngomong, dia jamah aja jubahnya, sembuh dia. Nah, orang yang bermonoton tidak ada di situ tuh. Buktinya saya nggak disembuhkan, tidak ada tercatat. Bukankah hanya Tuhan yang bisa melakukan itu? Nah, itu sebabnya kalau kita mau menerima Dia atau mau mengakui Dia Tuhan, harus dengan iman. Tidak boleh dengan akal budi, akal kita, otak kita yang segede tinju ini aja. Percaya, kepercayaan itu, itulah iman. Kita percaya, tidak sembarang percaya. Ya, kayak murid-murid Yesus yang 11 orang itu zaman dia nggak asal-asal percaya. Sedangkan ke kita yang tidak melihat, justru Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Bagaimana kita menumbuhkan, menyegarkan ini iman kita dulu nih, sebelum ke anak cucu kita. Kita dulu. Mungkin ibu bapak, apalagi ibu bapak saya nggak mengenal Yesus ya saudara, yang sibuk dengan dia guru silat, main silat aja. Dan ayah saya itu kan juragan sapi, jadi hidupnya juga berlumuran darah setiap hari ya, memotong-motong sapi gitu. Tapi beragama saudara. Tapi dia tidak pernah mengajarkan tentang iman ini kepada anaknya, hanya memerintah saja. Pergi ke surau, ngaji, awas tidak sholat, digebukin, begitu. Padahal dari awalnya, karena Taurat ini juga ada dalam Al-Quran, saudara, membimbing. Maka barangkali karena sibuknya ya, lebih lekat anak-anak ini kan sekarang ini lebih digalakan ya, masuk ke pondok pesantren. Itu sebenarnya itu bagus juga, karena orang tua lah sibuk-sibuk barangkali ya, nah itu lebih fokus di situ ya. Ya sayang aja, kita berharap aja guru-guru di situ juga guru-guru yang takut akan Tuhan lah ya. Jangan memperlakukan anak-anak itu, baik di yayasan Kristen ke di yayasan manapun ya, tolonglah taruh guru-gurunya itu yang benar-benar yang punya kasih itu gitu, supaya kejahatan itu enggak terus berlanjut. Karena anak-anak itu akan merekam apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, lalu nanti suatu saat itu berkembang di otaknya. Kalau dia nanti punya roh Allah dalam dirinya, kalau roh iblis lagi, jadi jahat dia ketika dia diperlakukan jahat ya. Saya enggak pilih kasih gitu. Banyak kejadian di asrama kayak begitu. Apalagi kedengaran kemarin ini di kedokteran aja, waktu dia magang itu mau ambil spesialis itu apa tuh dokter, kok bisa ya memeras satu dengan yang lain. Jadi sudah merambak ini pekerjaan iblis nih kemana-mana. Karena pekerjaan iblis nih yang saya tahu, dia membuat manusia dengan manusia itu berkelahi, tukang adu domba, berantem, tidak boleh bersahabat, tidak boleh saling mengasihi. Karena Allah itu kasih ya, harusnya kita anak-anak manusia ini memiliki kasih sayang terhadap satu dengan yang lain itu. Di departemen apa, di instansi manapun, di sekolah-sekolah pelatihan, saya tidak sedikit juga saya mendengar ya, ada pelecehan seksual, ada kekerasan, ada pemerasan dalam keuangan, ada merasa senior junior, tekan menekan seperti itu. Mendidik itu kan tidak harus dengan kekerasan seperti itu ya. Karena saya mengalami bagaimana ayah saya itu mendidik saya saudara, dengan kekerasan yang adanya dendam di hati ini. Maka Tuhan mencabut itu semua, diganti dengan kasih itu. Karena Allah itu adalah roh itu adalah kasih itu. Nah, orang kalau yang punya kasih itu saudara, dia bisa benar-benar menegakkan kebenaran tuh, sekalipun resikonya tinggi. Dia nggak mau kompromi dengan pekerjaan-pekerjaan iblis itu. Dia nggak mau korupsi saudara, dia nggak mau
mempengaruhi orang untuk membenci orang satu dengan yang lain. Sifatnya menolong, meluruskan, mendoakan, menegur, mengingatkan untuk orang berbalik ke jalan yang benar. Itu yang diperintahkan oleh Tuhan lewat Musa ini kepada orang-orang Israel. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ini Israel ini katanya membunuh, tapi kan bukan Israel saja yang membunuh. Apakah orang Palestina itu diam aja? Apa membunuh orang Israel juga kan? Ini skenario Tuhan itu berjalan seperti ini. Semakin kelihatan ya ketidaktaatan Israel ini kepada Tuhan. Ya, keuntungan bagi banyak orang. Ya Tuhan bilang, kalau kau tidak taat, keselamatan ini akan kuberikan kepada yang lain. Tapi manusianya tetaplah manusia. Menjadi contoh yang buruk, menjadi contoh yang benar adalah bangsa Israel. Jadi punya alasan yang kuat. Dia menyerang gini dan itu. Tapi sebenarnya agama manapun, bangsa manapun, negara manapun, saudara, hukum kan ada pelanggaran HAM itu kan. Harus tercatat di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran 10 hukum Taurat itu ada. Jangan membunuh. Udah ada itu. Tapi kalian saling membunuh. Lalu saling menghujat lagi. Saling mengutuk, ya nggak tanggung-tanggung. Mengutuk lagi. Ngapain sih najis mulut kita mengutuk orang? Yuk kita doakan lebih baik. Untuk Israel, untuk Palestina. Apa doa kita? Supaya berdamai. Supaya nggak ada korban, supaya kita seperti itu. Daripada kan janganlah kamu mengutuk dari lidah, kamu bisa memberkati, bisa juga mengutuk. Kan Tuhan tidak utus kita untuk mengutuk, mengingatkan, menegur. Itu wajib. Apakah dengan kita mengutuk perang itu berhenti? Enggak kan? Kita berdosa juga. Bagus kita benahi negara kita ini nih. Udah kacau balau begini nih. Ngapain juga misalnya kita ambil orang-orang dari sana untuk di saudara. Saya juga minta nih sama Pak Presiden kita nih, Pak Prabowo ya, semoga sampailah dengar. Kan ngasih makan gratis ini. Utamakan yang di pelosok itu, Pak. Yang di pelosok itu yang butuh itu. Karena saya udah masuk ke pelosok-pelosok itu. Lihat itu dari nggak bisa merata juga kali Pak Prabowo, Pak Presiden, Mas Gibran. Kalau pendapatan orang tuanya itu udah lebih dari cukup, dia mampu memberi anaknya itu asupan yang bergizi itu, udah. Ini kan kita untuk yang miskin. Lihat dari slip gaji, pendapatan gaji-gajinya itu, mampu nggak? Orang tuanya memberi makan anak itu 23.000 satu orang untuk sekali makan. Nah itu yang dia harus didata itu. Kayak orang kerja sehari, dia kerja sehari untuk hidup, yang gaji harian itulah maksud saya itu. Itu yang diprioritaskan. Jadi itu ada lagi yang saya dengar, ya daripada repot-repot gitu kasih aja uangnya. Jangan deh kalau kasih uang, banyak nggak jujur saudara. Dana bos saja banyak nggak jujur kan, apalagi itu. Kalau misalnya 23.000 satu kali makan, misalnya anak tuh sekolah 6 hari, berarti 1 minggu berapa dia dapat tuh? Hampir 150.000 ya, kurang lebih lah ya segitu. 1 bulan 600 satu anak. Kalau di dalam rumah itu ada 3 anak, jadi 1 bulan dapat 1.800.000. Itu kita kasih ke orang tuanya. Maaf ya Bapak Ibu-Ibu,
Ya, tapi ini untuk orang-orang tua yang tidak jujur ya, nggak bisa dipercaya ya. Kasihan tuh anak-anak. Program pemerintah nggak jalan. Kalau saya setujunya tetap dikasih makan. Nah, untuk membuatnya itu tentu kan menampung juga untuk tenaga-tenaga kerja ya, ibu-ibu yang nganggur-nganggur bisa dikasih job itu Pak Prabowo. Ya Mas Gibran, dikasih itu job itu untuk mereka yang benar-benar dikontrol itu dengan baik. Saya sangat setuju banget, benar Pak. Nah anak kita, tapi maksud saya yaitu yang di daerah-daerah itulah ya, kita utamakan untuk mereka. Dan benar-benar itu boleh kita, kalau rutin aja kita lihat deh 3 tahun ke depan anak-anak itu sehat-sehat begitu ya kan. Itu maksud Pak Prabowo kan, supaya anak-anak ini bergizi cukup ya Mas Gibran. Tapi tolong prioritaskanlah mereka ya. Atau boleh dilihat dari slip gajinya, apa pekerjaan orang tuanya itu. Karena saya merasakan sekali ya, saya punya cucu umpamanya nih 3 orang ya. Saya bilang kalau itu terjadi ya setidak-tidaknya menopang kebutuhan setiap rumah tangga yang gajinya ya upah sehari untuk sehari itu, saudara. Sangat itu. Anaknya sehat, jangan juga dikasih uang tunainya, takut ya nggak tepat sasaran nanti ya. Wah, mending beli ini yang lain tuh, itu anak-anaknya dikasih ala kadar aja. Nggak, tetap ada orang-orang yang yang khusus mengelola itu dan sampai ke tangan atau ke tempat yang kita tuju itu. Jadi betapa penting kita sebagai orang tua ya untuk menyampaikan kebenaran ini kepada anak-anak kita. Bagaimana ke depannya kita serahkan kepada Tuhan. Karena dunia ini begitu syarat dengan kejahatan. Jadi dengarlah nasihat Tuhan. Bapak-bapak, luangkanlah waktumu untuk anak-anakmu. Duduk bercengkrama. Kadang-kadang ya saya lebih melihat kebahagiaan di tengah-tengah keluarga yang sangat sederhana, saudara ya. Saya punya tetangga dulu di Ulu Jami itu, di sebelah rumah saya itu ya, serabutan ya, pokoknya dia tanam singkong, dia jual singkong itu ke pasar ya. Kalau enggak daun singkong, kalau enggak dia pokoknya sehari untuk sehari, tapi bahagia. Kalau dia berkebun, istrinya ngantar makanan sambil gendong anaknya, mereka sambil macul ngobrol aja. Nanti mereka sholat bersama. Nah, nanti pagi-pagi apa yang mereka sudah disiapin sama istrinya, suaminya mikul pergi ke pasar jual hasil kebun itu. Nanti kalau sudah pulang, nah suaminya misalnya bawa beras dari itu. Sampai kalau saya suka main situ, ya saya lihat, ya Tante Yusnita, bapaknya sih beli beras 2 liter. Nah beli ini tempe, ini ikan asin, ini. Mereka makan sama-sama, tidak ada perselingkuhan. Bahagia sekali. Mereka sholat sama-sama waktu itu. Saya melihat ya kebahagiaan keluarga itu ketika suami dan istri itu benar-benar sehati sepikir menjalankan tugas dalam rumah tangga. Kebahagiaan itu akan muncul dan orang melihat juga akan memuliakan Tuhan. Ya Bapak Ibu, jadi pesan dari Tuhan kita, sampaikanlah nasihat itu berulang-ulang kepada siapapun yang dekat dengan kita. Tuhan Yesus memberkati.